Saudi Arabian Grand Prix, balapan kedua di musim 2024. Balapan yang seru di papan tengah yang sangat rapat, dan kita lihat anak muda yang kencang ketika dikasih tempat. Gimana balapan semalam? Loh, kita kesampingkan dulu yang top 2 deh. Karena overall balapan semalam tuh lumayan lah. Kalau nilai mungkin sedikit lebih tinggi daripada Bahrain, 78 lah ya. Karena kalau Bahrain kan 75 gitu kan. Yuk langsung aja kita bahas 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Behrman debut indah. Bodoh amat, kita langsung bahas dia aja karena gue gregetan sama orang ini. Ini orang kencang banget cuy, gila, keren banget sih. By the way, dia adalah pembalap pertama yang debut langsung di tim pabrikan Ferrari sejak 1970-an. Karena ya orang-orang kan paling Leclerc dari Sauber, si Kimi dari Sauber juga, baru ke Ferrari, sebelumnya di McLaren. Dan dia, Behrman, langsung ke Ferrari dan dapat poin pula coy, gila sih. Oke, mungkin ada yang masih bertanya-tanya di mana Carlos? Apa Carlos diganti selamanya bang? Enggak guys, Carlos tuh kebetulan kena usus buntu dan harus operasi gitu. Ditambah badannya demam pula kan kemarin 39 derajat gitu. Jadi ya dia absen, gak bisa balapan dong, lagi sakit kan. Otomatis Jumat sama Sabtu seat Ferrari kosong kan. Nah Ferrari langsung nunjuk si anak 18 tahun ini. Ditambah belajar mobil cuma 1 jam, langsung kualifikasi, bisa ke 11 pula kualifikasinya, dan cuma kurang 0,060 untuk lolos ke Q3. Dan pas balapan menjaga mobilnya tetap aman dari seluruh kontak. Meskipun sempat stuck di belakang Yuki sama Hülkenberg di mana dia punya speed yang lebih kenceng, tapi dia nggak ngerasa kerusuk balapannya. Dia tahu dia kenceng, jadi dia tetap hitung aja momen yang pas buat overtake. Karena dia tahu di momen yang tepat dia pasti akan overtake. Buset deh, di sini tuh kita ngelihat betapa mature-nya dia untuk anak 18 tahun, cuy, gila sih. Di sini tuh kita mungkin ngelihat beberapa orang berpendapat kayak bang ke-7 doang sama kualifikasi ke-11 apa spesialnya? Orang lain juga bisa. Bro, ke-7 kalau emang lu udah 3 tahun di Formula 1 tuh mungkin biasa. Tapi dia baru belajar mobil Formula 1 pas Sabtu sore cuy. 1 jam doang belajar mobil yang kompleks itu, yang belum pernah disentuh sama sekali. Dan bisa langsung hafal semuanya dan kenceng bola, itu adalah sebuah kemenangan. Oh, satu lagi, dia belajar semuanya di track yang salah satunya di kalender yang paling sempit, yaitu di street circuit. Wah, driver market bakal makin ruwet sih tahun depan. Well done Behrman, well done. McLaren mulai kuat. McLaren udah kuat dari Bahrain sebenarnya sih, tapi di Arab sih semalam kayak lebih gimana gitu loh. Karena mereka lebih kenceng gitu, setupnya lebih dapet, di tikungan lebih enak, high speed corner, lurusan, dan balapan lebih konsisten daripada di Bahrain. Bisa top 4 lagi kan si Piastri kemarin. Kalau posisi kedua di belakang Red Bull kayaknya udah fix di booking Ferrari sih, karena Ferrari emang udah paling solid gitu mobilnya. Tapi posisi 3-nya masih direbutin antara McLaren atau Mercedes. Mereka tuh terlihat sama-sama kuat. Mercedes di tikungan pelan, McLaren kuat di tikungan kencang sama lurusan. Kekuatan McLaren ini tampak jelas sih semalam itu. Piastri bisa keempat karena setupnya emang bikin pede banget dia. Di sektor 1 apalagi kan, nyalip Alonso, Russell, dan dia kabur di depan menuju P4. Finish keempat cuy, gila sih. Lando emang dia cuma finish ke-8 sih, tapi performanya tetap bagus kok. Dia emang kehalang momen aja sih, dimana dia nggak pit pas safety car awal. Itu bener-bener ngebuang waktu. Dan ditambah buang waktu lagi pas duel sama Lewis, bikin Behrman jauh di depan dan dia malah ya tetap finish ke-8 dan duel sama Lewis buat posisi ke-8 sama ke-9. Tapi overall, dua mobilnya finish di depan Mercedes dan mendulang poin tinggi buat konstruktor. Red Bull lebih di sini. Ya macam biasa, Max memenangkan balapan dengan sangat dominan. Tapi di sini dia nggak grand slam banget sih, karena pas safety car dia sempat kesalip sama Lando Norris yang nggak pit dan mimpin balapan selama ya 2-3 lap lah ya, lu sempet lah. Meskipun dengan banyaknya berita nggak enak tentang Red Bull, Max bisa tetap fokus ke depan dan saat balapan dia bener-bener kenceng banget. Hanya saja kali ini gapnya nggak sejauh di Bahrain gitu buat posisi keduanya. Dia cuma 8 detik daripada Checo yang juga aman dari segala masalah. Nah baru dah ke belakangnya baru 20 detik tuh. Gimana next race-nya kita nggak usah nebak siapa yang menang. Kita nebak berapa mobil yang akan di overlap sama Max Verstappen. Well done Max, Red Bull dan juga Checo. Haas has a point. Tim Haas ternyata sama kayak Bahrain, tidak sepelan yang kita kira. Karena banyak banget orang yang underestimate sama tim ini anjir. Bahkan di Bahrain mungkin kalau Hülkenberg kena insiden, mungkin dia bisa ke depan juga kali. Tapi kali ini Hülkenberg bener-bener bersih coy. Dia tidak kena insiden juga spektakuler banget. Main aman dari awal dan juga berhasil keluar pit di depan orang-orang yang bikin dia bertahan di posisi ke-10. Bikin dia dapat poin pertama. Dan menjadikan dia pembalap pertama di luar tim top 5 yang bisa cetak poin. Tapi itu semua nggak terlepas dari jasa Kevin Magnussen yang urak-urakan ngedefend yang belakang. Gimana dia abis-abisan nahan orang di belakangnya untuk posisinya si Hülkenberg. Dan bisa gue bilang gaya pertahanannya si Magnussen ini brutal, sampai bikin dia dapat 2 kali penalti 10 detik. Artinya 20 detik penalti. Nabrak Albon, keluar trek saat maksa nyalip Tsunoda, kan gila gitu. Tapi overall itu berbuah manis sih. Untung Hülkenberg poin loh, kalau nggak mau wah sakit hati banget itu, udah ngerasa kerusuk kan.
poin, hasilnya nggak ada. Well, nilai 7,5 lah karena Hulk kemarin poin ya kan. Honorable mention dan kesimpulan. Yang bisa di-mention dan kesimpulan di sini adalah wow, Oliver Bearman lagi-lagi itu keren banget karena emang dia benar-benar jadi headlight sih di weekend ini. Dari pembalap F2 pole position, tahu-tahu di calling jadi pembalap Ferrari, masih 18 tahun, belum pernah nyetir mobilnya, konsisten, bisa P7 dapat poin, semuanya bagus, hey. Gila sih, solid banget sih itu. Dan juga ada Alonso yang solid banget sepanjang weekend, bisa top 5 bahkan kan. Itu keren banget sih, tapi emang masih kalah sih sama McLaren. Karena jelas McLaren masih punya speed yang lebih saat balapan. Alpine bang, bahas bang. Cukup 2 gambar yang menjelaskan ini. Sudah ada yang clear banget di depan Ricciardo dan Sauber yang masih sama seperti sebelumnya. Masalah pit stop yang ini kambuh mulu anjay, heran gue dah. Meskipun Zhou sempat berada di depan tapi ya tetap kalah gara-gara pit stopnya nggak enak. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 2. See you at Melbourne Albert Park. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.